Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum Bu Elka. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Elka, kegiatan kali ini saya akan coba untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap data coaching yang akan kita lakukan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian terhadap percapaian coaching yang akan dilakukan nanti. Apakah kegiatan coaching nanti itu telah sesuai dengan alur tirta? Kemudian kedua, apakah kegiatan itu nanti telah sesuai dengan kompetensi inti coaching yang ada 3, 1 present atau kesadaran penuh, 2 mendengarkan aktif, dan 3 mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kegiatan coaching nanti apakah telah sesuai juga dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya. Pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching nanti tentunya sesuai dengan kompetensi inti coaching ya Pak ya. Mulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya amati? Pada sesi kali ini Pak, saya ingin fokus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya berharap melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu bisa menggugah pemikiran coach untuk mendapatkan solusi sendiri, untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi itu peran supervisi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching Ibu berjalan lancar. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Oke, selamat sore Bu Evi. Selamat sore Miss. Gimana kabarnya sore ini? Sehat. Alhamdulillah kita bisa menemukan waktu juga akhirnya Ibu untuk ngobrol seperti ini. Iya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Hari ini kita melakukan sesi coaching ya Bu Evi ya. Kita akan berbincang-bincang santai sekitar 15-20 menit. Jadi untuk sesi coaching kali ini, apa yang ingin Ibu Evi dapatkan dari sesi coaching ini? Maksudnya permasalahan apa yang ingin kita bahas di sesi ini? Ini sih Miss, ada rasa gundah nih, ya, rasa galau nih sama saya Miss. Saya ini kan sudah mengikuti program pendidikan penggerak yang saya sudah banyak nih yang saya dapatkan, mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sampai pada saat ini saya sudah belajar bagaimana seorang guru itu bisa menjalankan pembelajaran sosial emosional. Nah, saya merasa ini sangat penting untuk semua guru gitu ya. Jadi saya ingin sekali apa yang saya dapatkan itu bisa saya imbaskan kepada rekan-rekan saya. Supaya apa? Supaya juga sama-sama bergerak gitu ya Miss ya. Jadi bukan hanya saya aja gitu. Karena kalau hanya saya kan sama aja gitu ya. Kalau tanpa sebuah kolaborasi itu nihil lah namanya. Itu sih Miss. Jadi bagaimana ya bisa mengimbaskan ini dan rekan saya semuanya secara bersama-sama ya, nggak hanya 1-2 orang gitu. Memang bergerak bersama untuk melakukannya, melaksanakannya, mengimplementasikan begitu Miss. Ya, jadi di sini yang Bu Evi inginkan itu Bu Evi bisa mengimbaskan pengetahuan Bu Evi, dan apa yang sudah Ibu terapkan, Ibu juga ingin rekan-rekan lainnya juga menerapkan hal yang sama gitu. Jadi perubahannya itu skalanya sekolah gitu. Iya, benar. Jadi itu sesuatu yang bagus ya, keinginan yang luar biasa gitu supaya sekolah lebih bagus lagi ke depannya. Jadi bagaimana menurut Bu Evi akan mengimbaskan ini?
saya udah melakukan sih Miss ya, pertama kali yang dekat sama saya ya, Miss ya, yang dekat, yang kebetulan yang dekat sama saya itu di samping saya. Saya itu sering cerita nih Miss, kami udah belajar ini loh, gitu. Bagus loh seperti ini. Ya ini apa ini kan. Terkadang ada pembicaraan lain, udah hilang fokus gitu ya kan Miss, gak bisa full dia mendengarkan saya gitu kan. Tentu kan terpotong nih, nggak sampai pada apa yang saya harapkan, supaya tidak penuh gitu apa yang saya sampaikan itu. Jadi saya udah lakukan itu. Kemudian saya kalau ada nih rekan guru yang mengeluh ketika dia baru dari kelas, saya sampaikan itu, oh gitu ya, hanya gitu aja sih responnya Miss gitu ya. Jadi kayaknya kita melihat kayak tidak ada, sepertinya nggak ada ketertarikan nih Miss untuk lebih lagi memahami. Ya udah, kamu guru penggerak, kamu aja, seperti itu kesannya Miss yang diberikan. Kamu guru penggerak, ya udah untuk kamu aja gitu Miss. Ya, tadi Bu Evi mengatakan bahwa ibu ada cerita ke yang dekat. Benar. Kalau itu reaksinya bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi ya Miss ya, nggak full dia mendengar gitu. Ada aja dia, nanti ada yang bicara nih, ya udah dijawabnya gitu ya, berhenti pembicaraan kita gitu. Begitu. Jadi nggak kesampaian gitu loh Miss ya. Jadi ini kedepannya apa yang akan ibu lakukan? Langkah-langkah yang akan ibu lakukan seperti tadi ya kan ibu udah coba tadi ya ngobrol ke sini, tapi kalau nggak fokus gitu. Jadi untuk menghadapi ini apa yang akan ibu lakukan? Gini sih Miss, yang saya pikirkan gini ya, ini pasti kan karena saya berpikir gitu ya Miss ya, ini karena mereka seperti ini, termasuklah juga masalahnya saya itu hadapi itu untuk yang guru senior ya Miss ya, yang tanda kutip mereka yang akan pensiun 3-4 tahun. Ini susah sekali Miss, bahkan ya sama sekali tidak ada ketertarikan, malah keberadaan guru penggerak itu seperti beban juga bagi mereka itu. Karena ya ada juga minta bantuan yang misal kalau mengisi ini minta bantuan, mereka terang-terangan tolak gitu. Saya udah yang muda aja gitu kan. Jadi saya berpikir ini memang harus ada nih peran penting di sini, seorang kepala sekolah gitu ya. Karena saya rasa mereka seperti itu karena tidak ada instruksi, tidak ada apa ya, kepentingan seperti itu Miss. Ya, tadi Bu Evi mengatakan bahwa ibu merasa harus ada peran khusus gitu kepala sekolah tadi. Jadi bagaimana ibu ingin akan mendapatkan peran khusus itu, apa yang akan ibu lakukan? Kalau kepala sekolah saya kebetulan nih kepala sekolahnya sudah dari program guru penggerak ya Miss ya. Jadi saya mungkin akan ajak lebih serius lagi beliau untuk membicarakan ini gitu ya, bahwa saya harus katakan begini, kepala sekolah saya mungkin tidak karena mungkin belum saya jumpai ya Miss ya. Jadi saya akan berbicara secara tatap muka dengan face to face, berdua dengan kepala sekolah. Ini menurut saya Miss ya, yang apa saya pikirkan. Jadi saya minta supaya ada instruksi lah dari kepala sekolah supaya betul-betul dijadwalkan, ditentukan waktunya, kapan saya bisa mengimbaskan ini gitu, berbagi kepada teman-teman apa yang sudah saya dapatkan. Oke, tadi Bu Evi mengatakan bahwa ibu akan face to face ketemu langsung dengan kepala sekolah untuk meminta instruksi seperti itu ya Bu ya. Jadi yang tadi nih ide yang Bu Evi dapatkan ini, yang tadi ngobrol langsung kepada kepala sekolah, itu kapan mau ibu lakukan? Secepatnya mungkin ya Miss, secepatnya, karena kalau makin lama nanti takutnya jadi saya juga yang Miss, jadi layu sendiri gitu ya. Jadi ini memang lagi semangatnya nih Miss ya, memang harus secepatnya. Mungkin besok Miss akan saya langsung jumpai kepala sekolah, karena kepala sekolah ini kan mungkin dia tidak kepikiran ke sana ya.
dengan berbagai tugas tanggung jawab yang beliau hadapi saat ini, tidak terpikirkan ke sana. Dan memang saya juga harus, jadi memang harus saya yang harus ingatkan beliau, yang minta bantuan beliau. Mungkin besok nih gitu. Oh iya, luar biasa Bu Evi ya, dari percakapan kita ini Bu Evi sudah menemukan solusinya gitu, dan menemukan solusi sendiri. Dan saya harap semoga apa yang akan Ibu lakukan besok itu berhasil gitu ya, Ibu bisa memperoleh hasil yang lebih baik lagi, dan semoga rekan-rekan Ibu juga tertarik untuk menerapkan apa yang sudah Ibu pelajari. Semoga Ibu selalu melakukan yang lebih baik lagi, dan mungkin untuk sesi coaching kita hari ini sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa ngatur waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang yang sudah Ibu lakukan terkait percakapan kita pada hari ini. Baik, Miss. Ya, baik Bu Evi, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Selamat sore. Selamat sore, Miss. Assalamualaikum Bu Elka. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Bu Elka. Kegiatan sekali ini pasca supervisi, ada beberapa hal yang akan kita bincangkan gitu ya. Iya. Setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang Kak ya, bisa melakukan kegiatan coaching tadi, karena saya merasa bisa membantu coaching saya. Walaupun tadi saya tidak memberikan saran, saya bisa membuat coaching saya menemukan jawaban sendiri, jadi menemukan jalan keluar sendiri. Jadi tadi sesuai dengan target yang kita sepakati di awal untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya merasa cukup puas, walaupun belum terlalu puas. Saya merasa cukup puas dengan hasil coaching hari ini. Jadi Ibu merasa apa yang telah kita tetapkan di awal itu tercapai ya? Cukup tercapai. Tercapai ya. Kemudian Bu, setelah melakukan penilaian tadi, ini ada beberapa hal yang catatan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Tadi Ibu telah melakukan kegiatan coaching yang bagus gitu ya, sesuai dengan alur tirta, kemudian sesuai dengan prinsip IT coaching ya, kompetisi IT coaching. Hal-hal itu telah Ibu lakukan dengan baik. Kemudian coachingnya juga setelah Ibu lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, telah menyampaikan apa permasalahannya, kemudian telah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan juga ada rasa tanggung jawab untuk melakukannya. Jadi setelah sesuai dengan alur tirta itu telah tercapai. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan lagi ke depannya ya. Oke, setelah melakukan coaching tadi, ada kompetisi lain yang Ibu inginkan kembangkan kalau untuk melakukan coaching lagi untuk berikutnya? Iya Pak, kalau tadi yang pastinya saya masih ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan tadi ya Pak, karena tadi saya masih kesulitan mengatur pertanyaan di kepala saya sendiri. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kemampuan saya di presence, kehadiran penuh, karena sepanjang sesi coaching tadi saya menyadari bahwa saya gampang terdistraksi oleh sekitar. Jadi yang ingin saya fokuskan berikutnya itu adalah tetap fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan presence, kehadiran penuh dalam coaching. Jadi kompetisi lain yang ingin kembangkan adalah presence ya, kehadiran penuh, bukan hanya sekedar diri kita, tapi juga misalnya pemikiran, fokus, pikiran, dan juga tidak mudah terpengaruh dengan itu. Oke, terima kasih Bu Elka atas waktunya. Mudah-mudahan kemampuan coaching ini bisa kita asah ya, ditingkatkan sehingga coaching kita ini bisa nanti memberikan hal positif, memberikan solusi terhadap permasalahan di sejawat, kemudian lingkungan kita, keluarga, juga kepada siswa-siswa di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.